Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 2 Kemenak tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Binti Syasih. Saya guru IPA MTSN 3 Kediri, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 2 Kemenak tahun 2021 dengan materi kalor dan perubahan wujud di kelas 7. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Ya, baik ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pelajaran IPA dalam keadaan sehat walafiat. Nanti 80 menit ke depan ya, kita akan belajar bareng materi IPA, tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang biasa disingkat dengan 5M. Apa itu? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Ya, pintar ya. Sudah. Sekarang sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa? Pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kalian dapat memahami materi hari ini dengan baik dan paham ya. Oke, salah satu memimpin doanya Mas Nuril ya. Silakan. Belum pembelajaran mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai.
Habib, Lutfia Zahra, Sekar Ayu Permadani, Maisela Putri, Nabila Sofi, Sarah Habidoh, Septiananta, Nanda Enggal, Muhammad Nuril Anwar, Andini Tri Rahmawati, Ibu Nati Najwa. Izin satu ya. Untuk oke ya, selanjutnya untuk pertemuan kemarin kita kan sudah membahas mengenai kalor dan pengaruhnya terhadap suhu benda, ya kan? Nah, masih ingat apa yang dimaksud dengan kalor? Oke, Mbak Kalimatus. Suatu bentuk energi yang secara alamiah berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah dengan ketika disimpan atau Oke, bagus ya. Jadi kalor itu merupakan apa? Salah satu bentuk energi. Kalor kemarin dapat membuat dua perubahan ya. Ada yang bisa menyebutkan? Ya, Mbak. Kalor dapat menyebabkan perubahan suhu benda suatu zat dan kalor dapat menyebabkan perubahan wujud zat. Ya, ada dua ya, kalor dapat menyebabkan perubahan suhu benda dan dapat menyebabkan perubahan wujud zat. Ya. Ada yang masih ingat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya kalor? Oh ya, Mbak. Massa benda, kalor jenis benda, dan perubahan suhu. Ada berapa? 3. Apa? Massa benda, kalor jenis benda, dan perubahan suhu benda. Ya. Ada yang masih ingat persamaannya kalor kemarin apa? Ya, Mbak. Ya, I besar sama dengan M P delta T. Terus ya, kalian masih ingat materi kemarin ya? Untuk pelajaran hari ini kita melanjutkan kemarin ya, materi kemarin, yaitu apa? Kalor dan perubahan wujud benda. Jadi kalor itu selain dapat merubah suhu benda, juga dapat merubah wujud suatu benda. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang kalor dan perubahan wujud zat. Ya. Untuk kompetensi dasar yang harus kalian capai ya setelah mempelajari materi hari ini adalah menganalisis konsep suhu, pemuaian kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Kemudian, adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai antara lain melalui percobaan dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis hubungan kalor dengan perubahan wujud zat dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan literasi, peserta didik mampu menjelaskan konsep asal zat dengan benar. Yang ketiga, melalui percobaan, peserta didik mampu melakukan penyelidikan untuk mengetahui kalor terhadap perubahan wujud zat dengan terapi. Nah, ini tujuan pelajaran kita hari ini ya. Kemudian untuk tahapan pembelajaran, ya, tahapan pembelajaran nanti Bu Binta akan menggunakan model problem based learning atau PBL ya. Metode yang Ibu gunakan yaitu dengan menggunakan diskusi, tanya jawab, dan eksperimen. Jadi nanti kalian melakukan percobaan ya. Kemudian ini yang tidak kalah penting adalah sistem penilaian. Nah, nanti untuk penilaian Bu Binta akan menilai dari 3 aspek. Kemudian sikap keterampilan. Untuk aspek keterampilan nanti akan Ibu nilai ketika kalian melakukan eksperimen atau percobaan menyelidiki pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Ya, paham ya? Paham? Kemudian ini gambar apa, Nana?
tempat terbuka akan meleleh atau mencair. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Ada yang bisa menjawab? Mbak ya? Mbak? Karena es batu menerima kalor dari lingkungan sekitar. Karena es batu menerima kalor dari lingkungan sekitar. Yang pintar ya. Jadi kalor itu didapat dari lingkungan sekitar. Digunakan untuk melelehkan atau mencairkan es. Kemudian ibu punya gambar satu lagi. Gambar apa ini? Air mendidih, ya. Pernahkah kalian melihat atau memperhatikan air ketika mendidih? Nah, Pernah. Kok bisa tahu kalau air ini mendidih itu bagaimana? Kalian bisa tahu dari mana? Yang keras? muncul gelembung-gelembung. Ada gelembungnya, ada gelembung udara atau muncul gelembung-gelembung udaranya. Apa yang terjadi jika air mendidih itu dipanaskan terus-menerus? Ada yang bisa menjawab? Ya, Mbak? Masa airnya semakin lama semakin berkurang. Masa airnya semakin lama akan semakin berkurang. Kalau dipanaskan terus-menerus akhirnya apa? Pandinya gosong ya, habis ya. Airnya bisa habis. Selanjutnya, dari kedua gambar itu ya, coba kalian identifikasi persamaan dan perbedaan kedua gambar tersebut. Nah, yang gambar pertama tadi es batu ya, yang gambar kedua air mendidih. Coba kalian identifikasi persamaan dan perbedaannya. Persamaannya apa? Ada yang bisa menjawab? Ya, Mbak Kalimatus? adanya perubahan wujud zat. Adanya perubahan wujud zat. Ya, persamaannya sama-sama terjadi perubahan wujud zat. Ada yang bisa menunjukkan perbedaannya? Ya, Mbak. Untuk es mengalami perubahan wujud daripada ke cair. Untuk air mendidih mengalami perubahan wujud cair ke gas. Ya, perubahan wujudnya ya, perbedaannya kalau es terjadi perubahan wujud dari apa ke apa? Padat ke cair. Padat ke cair. Kalau air mendidih perubahan wujud dari cair ke gas. Mungkin ada perbedaan yang lain? Ada yang menjawab? Ada perbedaan yang lain? Ya, Mbak? Kalau es meleleh karena mendapat kalor dari lingkungan, kalau air mendidih mendapat kalor dari api kompor. Oh ya, asal sumber kalornya ya. Kalau es itu tadi mencair atau meleleh, sumber kalornya dari lingkungan sekitar. Kalau yang gambar kedua air mendidih itu sumber kalornya dari api. Ya, bagus sekali ya. Coba setelah kalian mengidentifikasi persamaan dan perbedaan, ya tentunya akan muncul beberapa pertanyaan ya di benak kalian. Ada yang bisa membuat pertanyaan terkait dua gambar ini? Iya, Mbak, yang keras. Bagaimana suhu es atau air mendidih ketika proses perubahan wujud? Bagaimana suhu es atau suhu air mendidih ketika terjadi perubahan wujud? Bagus sekali ya. Ya, bagaimana suhunya? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Suhunya, kalau itu diukur suhunya ketika terjadi perubahan wujud, ketika es meleleh, ketika air mendidih, diukur suhunya itu kira-kira bagaimana suhunya? Ada yang bisa menjawab? Tetap. Ada yang menjawab tetap. Ada jawaban lain? Ada yang menjawab lain? Iya, Mbak? Berubah. Berubahnya bagaimana? Tambah naik apa tambah turun? Sekarang silakan kalian membentuk kelompok ya. Kemudian melakukan percobaan menyelidiki pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Ya, kemudian lengkapi dan diskusikan LKPD, kemudian presentasikan hasil kerja kelompok kalian secara klasikal ke depan ya, ke depan kelas. Saya bagikan dulu LKPD-nya ya. Kalian cermati, di situ
nanti setelah terukur suhu es batu berapa, nanti dicatat di LKPD kalian. Suhu esnya berapa. Itu langkah pertama. Kemudian langkah kedua nanti nyalakan bunsen, ya. Kemudian panaskan es batu yang sudah terukur tadi ya. Letakkan di atas pembakar bunsen. Kemudian nanti kalian amati angka yang ditunjukkan pada termometer. Apakah berubah atau tetap? Ya, mulai dari es batu, dari wujudnya padat ya, kemudian es batu melebur atau mencair, sampai semuanya menjadi air atau wujudnya seluruhnya mencair. Ya. Dan akhirnya air nanti akan mendidih menjadi uap air. Nah, kalian amati suhu mulai dari es batu sampai air mendidih menjadi uap. Ya, bagaimana suhunya? Kemudian nanti suhu yang ditunjukkan oleh termometer nanti dituliskan di tabel yang ada di LKPD. Ya, kira-kira paham? Untuk percobaan hari ini paham? Oke. Kalau kalian sudah paham, nanti langsung kalian lakukan percobaan, ambil alat dan bahannya. Samping itu ya, perwakilan kelompok mengambil alat bahannya, kemudian lakukan percobaan dan diskusikan hasil pengamatan kalian yang ada pada LKPD itu. Ada 3 pertanyaan ya, pertanyaan diskusi, kalian nanti kerjakan.
Sudah, yang lain diperhatikan presentasi kelompok 1. Kalian nanti bisa memberikan saran atau masukan. Sudah, kelompok 1 siap? Silakan dipresentasikan hasil pengamatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang mempresentasikan pengamatan suhu awal dari es yaitu 2 derajat Celcius. Pengamatannya waktu 21 detik dengan suhu 2 derajat Celcius. Wujud masih berupa bongkahan es. Pada waktu 1 menit 8 detik dengan suhu 10 derajat Celcius. Wujud es baru sebagian sudah mencair. Pada waktu 3 menit 10 detik dengan suhu mulai banyak dan waktu 15 menit dengan suhu 95 derajat Celcius mulai mendidih. Pada waktu 15 menit 40 detik dengan suhu 97 derajat Celcius yaitu suhu tetap dalam air mendidih, airnya sudah mendidih. Oke, berarti suhu tetap pada suhu berapa? Untuk es batu 2 derajat Celcius. Ketika mendidih suhunya tetap berapa? 97 derajat Celcius. Oke, sekarang untuk pertanyaan diskusinya silakan. Pertanyaan diskusi nomor 1. Berdasarkan tabel di atas, bagaimana suhu es ketika proses mencair? Suhu es pada termometer tidak naik atau tetap, yaitu 0 derajat Celcius walaupun kalor terus diberikan kepada es. Kemudian nomor 2. Nomor 2, berdasarkan tabel di atas, bagaimana suhu air setelah mendidih jika dipanaskan terus-menerus? Suhu air setelah mendidih pada termometer tidak naik atau tetap, yaitu 97 derajat Celcius. Suhunya tetap ya. Oke, setelah itu nomor 3. Jika proses pemanasan terus dilakukan, peristiwa apa yang terjadi pada air? Masa air lama-lama akan berkurang, dan jika kalor tetap diberikan, maka airnya bisa menguap sampai habis sehingga panci bisa kosong. Bagus sekali presentasi dari kelompok 1. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Di situ 2 derajat Celcius. Kok nggak sama ya? Padahal kita nomornya tadi barengan. Kira-kira kenapa? Bisa dijawab untuk kelompok 1? Karena esnya
dan hasil percobaan kelompok kami. Dari hasil percobaan kami dapat menganalisis data, yaitu ketika es suhunya tetap 1 derajat Celcius hingga suhu es berubah menjadi air. Demikian juga dengan air mendidih menjadi uap air. Terjadi perubahan suhu atau suhu tetap. Hal ini karena kalor yang diberikan tidak digunakan untuk menaikkan suhu, tetapi digunakan untuk mengubah wujud zat tersebut. Kalor yang digunakan untuk mengubah wujud zat disebut. Walaupun kalor terus diberikan kepada es, berdasarkan tabel di atas, bagaimana suhu air setelah mendidih jika dipanaskan secara terus-menerus? Suhunya tidak naik atau tetap. Jika proses pemanasan terus dilakukan, peristiwa apa yang terjadi pada air? Masa air lama-lama akan berkurang hingga pasti bisa gosong. Kalor uap adalah Peristiwa perubahan wujud zat dari fase cair menjadi fase gas. Dari percobaan dan diskusi kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa perubahan suhu yang diberikan tidak digunakan untuk menaikkan suhu, tetapi digunakan untuk mengubah wujud zat tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Plus untuk kelompok 3 ya. Apa yang bisa kalian simpulkan dari percobaan? Siapa yang bisa menyimpulkan setelah kalian melakukan percobaan tadi? Ya, Mbak Nia, coba. Pada saat proses perubahan wujud, tidak terjadi perubahan suhu. Karena kalor yang diberikan pada zat tersebut tidak digunakan untuk menaikkan suhu, namun digunakan untuk mengubah wujud zat. Kalor yang digunakan untuk mengubah wujud zat disebut kalor laten. Oke, bagus ya. Jadi, kesimpulan kalian pada percobaan hari ini itu ketika terjadi perubahan wujud, suhunya akan tetap. Kalor yang diberikan tidak digunakan untuk menaikkan suhu, tapi digunakan untuk mengubah wujud Zat. ya. Bagus ya. Setelah itu wujud zat itu ada berapa? 3. Ada yang bisa menyebutkan apa saja? Ya. Zat padat, zat cair, dan gas. Bagus ya, ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Di sini, ketika suatu benda menerima kalor dari lingkungan, benda tersebut dapat mengalami perubahan wujud. Ya. Kemudian sebaliknya, benda juga dapat melepaskan kalor ke lingkungan sehingga mengalami perubahan wujud. Jadi kalau ya contohnya apa? Ketika kita membuat es batu ya, kemudian perubahan wujud menguap. Itu perubahan wujud dari cair ke gas.
menjadi uap air 100 derajat Celcius. Menggunakan kalor, rumus kalor uap. I2 sama dengan massa kalikan U. Masanya 1, U-nya 2.260.000 sama dengan 2.260.000 Joule. Nah, setelah ketemu Q1 dan Q2, Q totalnya baru Q1 ditambah Q2. Hasilnya 2.344.000 Joule. Ada yang ditanyakan contoh soal ini? Oke, sekarang kalian latihan soal ya. Kerjakan soalnya. Dapat. Nanti jawaban yang lain? Yang lain bagaimana sama? Sama. Oke. Bagus ya, kali bagus. Jadi setelah ini akan saya nilai ya untuk presentasi kelompok kalian. Untuk pertemuan kali ini yang presentasi terbaik siapa? Kira-kira? Kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Kelompok 3. 2. Iya. Untuk kelompok lain juga saya kasih ribet. Ini untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Ini juga kelompok 3 juga bagus sekali ya presentasinya. Ya. Oke. Selanjutnya coba kalian kerjakan soal evaluasi ya. Nanti kumpulkan dari masalah evaluasi, kemudian kalian soal evaluasi itu pengen tahu sampai mana kalian paham ada materi hari ini ya. Saya kasih waktu 15 menit. Nanti dikumpulkan ya. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Sudah 15 menit? Selanjutnya, kira-kira pada materi hari ini ada yang belum kalian pahami? Tidak paham. Tidak paham ya? Dari materi hari ini, yang sesi mana yang kalian sukai? Ketika apa? Ketika percayaan. Yang lain untuk kelompok 3 ketika apa? Mengerjakan. Mengerjakan soal. Oke. Kelompok 1 ketika sesi apa? Semuanya ya, sudah semuanya ya. Hari ini cukup sampai di sini ya. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai perpindahan kalor. Sebelum materi hari ini kita akhiri, langkah baiknya kita tutup dengan doa ya.